cerah, di waktu cerah, bagaimana cara sholatnya? Sholatnya 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Ya, maksudnya apa? 4 rakaat langsung sholatnya dan langsung salam. Kan biasanya kalau misalkan orang sholat kayak ya sholat wajib saja kan ada tasyahud awal kan. Kalau sholat sunnah ada yang namanya tasyahud awal. Entah itu apa namanya sholat witir ataupun sholat tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di majelis istighfar, majelis ibu, majelis di mana kita buat hati kita supaya hati tidak mati. Karena sudah sering saya ingatkan, karena majelis itu untuk mengetes hati supaya hati itu tidak mati. Ibarat kata HP, kalau HP tidak dicas mati. Seperti itu juga hati kita. Kalau hati kita tidak dicas, maka hati juga hati. Dan matinya hati, kata yang mati adalah kalau sudah mati itu hati, tidak bisa menerima apapun seruan kebaikan ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari matinya hati. Alhamdulillah kita akan mendengarkan lagi seperti setiap minggunya kita mendengarkan kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang kita tahu beliau itu adalah orang yang paling alim orang di zamannya, dan beliau adalah paling tinggi makamnya pada zamannya beliau. Dan memang beliau adalah terkenal masyhurnya adalah Qutbil Irsyad. Qutbil Irsyad itu maksudnya apa? Kutub ini tahu apa? Kutub ini kan tingkatan wali yang paling tinggi. Al-Irsyad itu artinya meluruskan. Jadi beliau ini paling senang yang namanya dakwah untuk meluruskan orang itu, maka dijuluki apapun Al-Irsyad, Habib Abdullah Al-Haddad. Dan sebenarnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini inginnya itu sebenarnya uzlah. Dulu itu zaman dulu Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebelum ngajar, sebelum apa maksudnya sudah mau tua gitu, tak mau ngarang kitab beliau. Sebenarnya beliau tak mau ngarang kitab. Karena apa? Karena banyak saran dari orang-orang, karena banyak permintaan dari orang-orang, maka beliau mau mengarang kitab yang bernama Silsilah Kitab Kutubul Muqaddas yang ada 13 juz. Dan ini yang kita baca adalah juz yang pertama, yang bernama Nasrul Dunia. Dan banyak dari kalam-kalamnya beliau, banyak dari ulama-ulama Indonesia, contohnya seperti Ustaz Taufik membaca banyak dari kalamnya yang ada di pengajiannya, yaitu seperti malam ini pengajiannya itu beliau waktu itu membaca apa namanya Mu'awana, Ismail Mu'awana, terus baca ikan, terus habis itu sekarang insya Allah membaca Ushulul Ilmiah. Beliau sekarang membaca. Dan alhamdulillah kita mendengarkan juga kalamnya yang ada malam ini yang As-Sohibiyah. Insya Allah kalau misalkan kita hatam, nanti kita cari kitab lagi yang kitab yang ada. Memang waktu itu kata Ustaz, yaitu Ustaz yang di kampung sana mengatakan paling enaknya kitab salaf kalau didengar sama orang awam itu kitabnya Muqaddas. Karena memang paling gampangnya bahasa dan paling gampangnya diterima oleh orang, dan orang pun kalau orang saja sudah bisa baca kitab, insya Allah paham apa yang dimaksudkan beliau. Jadi yang paling enak kalau menyampaikan sama orang awam itu apa kitabnya Muqaddas. Mari kita niat, setelah itu kita buka dengan Fatihah dan kita lihat seperti niatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal naf'a wal intifa'a
wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wal ibtidalat al khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabihi ila Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faminal mustahab salatut tasbih wa hiya al-barakat. Wa qad talab al-akhbar bi fatiha wa anna salatu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini menerangkan tentang salat tasbih. Insyaallah yang di sini sudah pernah ya namanya salat tasbih. Ya, apalagi yang sudah sering yang namanya hadir burda. Dan setelah burda kan mesti salat tasbih. Allah tahu apa itu salat tasbih, apa memang apa, dan salat tasbih itu kan sudah kita tahu apa salatnya itu dibagi menjadi dibagi menjadi dua cara. Ada yang cara yang katanya apa biasa, ada cara yang luar biasa. Nah, mari kita membahasnya. Ini menghadap akan menerangkannya bagaimana cara yang biasa dan luar biasa. Salat tasbih itu 4 rakaat. Paling sedikitnya adalah 4 rakaat. Dan telah diriwayatkan, banyak riwayat mengatakan setelah riwayat ini telah menyampaikan kefadilahannya, keutamaan salat tasbih. Dan sesungguhnya salah satu fadilahnya salat tasbih itu adalah apa? Allah mengampuninya dosanya apa yang berlalu dan apa yang akan datang. Salah satu keafdoliyahnya, salah satu keutamaannya salat tasbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Inna ali allamahu yaha shalla fi kulli yawm aw fi kulli jum'ah aw fi kulli syahr aw fi kulli sanah aw fi kulli umur marrah." Al-hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada bersabda mengatakan kepada pamannya yaitu bernama Abbas, dan beliau mengatakan apa? Salat tasbih itu kalau bisa dikerjakan setiap hari sekali, atau setiap Jumat sekali, atau setiap 1 bulan sekali, ataupun setiap tahun sekali, setahun sekali, ataupun kalau memang malas seumur hidup sekali. Al-hadis. Di sini kalau Imam Haddad mengatakan al-hadis di belakangnya, berarti hadis itu belum lengkap. Jadi ada terusannya al-hadis apa ini itu. Memang karena beliau ini supaya orang tuh segini yang apa. Mungkin pembahasan yang setelahnya ini pembahasan lain gitu. Makanya menghadap pemotong hadis. Di situ ditakdirkan kalau di nahwu takmimul hadis itu apa? Kita disuruh menyempurnakan hadisnya sendiri. Maksudnya disuruh baca hadisnya sendiri yang sempurnanya gimana. Cuma Imam Haddad mengatakan kitabnya sudah segini aja supaya orang-orang paham. Qala ba'dul ulama rahmatullah alaihim wa hadhihi salatul mujbira 'ala al-wada'il hawaijul muhimmah. Qala ba'dhum idza sulliyatul lailan kana alladhi yanbaghi an tusalliya bi taharrumaini wa tashahhudaini wa taslimaini rakaataini ba'da rakaataini wa in sulliyatul haram fa bi taharrumi wahidan tashahhudun wahidan arba'a rakaat jumlah wahidan laha kaifiyatan. Di sini ulama mengatakan
sholat tasbih itu menggotohi, maksudnya bukan menggotohi ini ya. Seperti itu, menembel apa-apa yang kurang dari sholat kita. Ini juga salah satu keabdoliannya, keutamaannya sholat tasbih. Sholat tasbih itu menempel apa-apa yang salah dari sholat, yang maksudnya ya salah yang ringan, bukan salah yang berat kayak tabarokan atau bukan seperti itu. Ya seperti kayaknya ya misalkan tidak khusyuk di dalam sholat atau seperti itulah, seperti pembahasan yang kemarin. Kan kemarin ada mengatakan bahwa sholat sunnah ini menempel kekurangan kita di sholat wajib. Seperti apa? Seperti kita tidak hadir waktu sholat, hati kita tidak hadir, atau pikiran kita tidak hadir, ataupun segala macam apapun yang tidak bisa menghadirkan kita dalam sholat, itu bisa ditempel dengan sholat sunnah. Dan berkata sebagian ulama mengatakan sholat tasbih kalau malam hari itu sepatutnya dengan dua takbir, dengan dua takbiratul ihram, dua tasyahud dan dua salam. Maksudnya apa? Dua rakaat kalau malam hari, katanya ulama, sebagian ulama. Dan jika sholat ini waktu cerah atau waktu siang atau waktu sekiranya dia matahari masih ada gitu, cerah, di waktu cerah, bagaimana cara sholatnya? Sholatnya 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Ya maksudnya 4 rakaat langsung sholatnya dan langsung salam. Kan biasanya kalau misalkan orang sholat kayak sholat wajib saja kan ada tasyahud awal kan. Kalau sholat sunnah tidak ada yang namanya tasyahud awal. Entah itu sholat witir ataupun sholat tasbih. Sholat sunnah memang tidak ada yang namanya sholat tasyahud awal. Adanya tasyahud akhir kalau sholat sunnah. Dan sholat tasbih ini ada dua cara. Dan ini yang pertama cara yang biasa, yaitu antu haramnya tuman taqra'u du'a al-iftitah thumma taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, thumma taqra'u al-fatihah wa surata ba'daha, thumma taquluha asyraf, thumma tarka'u wa taquluha asyraf, thumma tarfa'u wa taquluha asyraf, thumma tasjudu wa taquluha asyraf, thumma tarfa'u min as-sujudi wa taquluha asyraf, thumma tasjudu wa taquluha asyraf, thumma taqumu ila thaniyah wa taquluha qabla qira'ah 15 wa shalla hadha sabili ila akhir shalah. Bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama itu adalah setelah membaca doa iftitah, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, setelah membaca subhanallah 15 kali, membaca Fatihah, dan setelah itu membaca surat, dan setelah membaca surat itu membaca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Dan setelah membaca subhan tasbih tadi, membaca rukuk, membaca 10 kali. Setelah itu i'tidal, membaca 10 kali. Setelah itu sujud, membaca 10 kali. Setelah itu duduk di antara dua sujud, baca 10 kali. Kemudian sujud lagi, baca 10 kali. Sehingga dia berdiri ke rakaat kedua, baca 15 kali. Dan setelah itu seperti apa yang dikatakan di atas tadi. Tadi itu. Jadi ya seperti yang biasanya sudah. Salat tasbih yang biasa itu cara yang biasa saja. Dan cara yang kedua, cara yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena memang ini pekerjaannya lebih berat daripada yang pertama. Cuma Imam Haddad ini mengatakan sama saja, tidak ada yang biasa, tidak ada yang luar biasa, sama saja. Cuma karena memang zaman sekarang ini beda sedikit, dibilang luar biasa ya itu.
Kan memang menurut kita yang sudah pernah mengerjakan, memang lebih berat yang kedua. Lebih enak yang pertama langsung cepat. Kalau yang kedua saya duduk dulu, habis itu itu. Jadi kayak kelihatan berat. Gitu. Padahal enggak, sama saja. Dan cara yang kedua, mithl awal, seperti yang pertama. Ghaira anna la tasbih baina taharruki bil wal qira'a. Bal ba'da tasbih 15 thumma tarka wa taquluha asyra. Wa ala dzalika siyaqul arkan asyra wa tabda asyra wa taquluha ba'da raf'i min sujud dzani. Wa imma qabla al-qiyam wa imma ba'daha qabla al-qira'ah fafham. Wa fi kulli rak'atin 75 tasbihah. Wa jumlatu 300 arba'at. Dan cara yang kedua yaitu apa? Sama seperti yang pertama kata Imam, kecuali dia itu apa? Membaca 15 kali setelah Fatihah dan surah. Kemudian rukuk membaca 10 kali. Kemudian setelah itu apa? Membaca setiap rukun, gerakan rukun itu apa? Baca 10 kali. Dan sisa 10 katanya. Bagaimana 10? Yaitu apa? Sebelum berdiri, di antara sebelum berdiri duduk membaca 10 kali. Maka pahamilah setelah bacanya itu gimana, baca setelahnya itu mana? Ya itu pahamilah seperti pertama, cuma ya itu yang ada mengatakan ya seperti yang tadi Anda jelaskan. Dan setiap rakaat kata Imam Haddad itu jumlah tasbihnya 75 kali tasbih setiap rakaat. Dan kalau dijumlahkan 4 rakaat itu sebanyak 300 kali tasbih. Wa qala ulama wa ya'ti bi adkar ruku' wa i'tidal wa sujud wa julus qabla tasbihat wa min nasiyat tasbihat wa ba'daha fi rukun ata biha fil ladzi ba'dahu. Kalau misalkan kata yang Madad dan zikir tadi, tasbih tadi itu setiap ruku dan setiap i'tidal, setiap sujud dan setiap apa rukun-rukun semua tasbih harus bertasbihkan di atau tadi dijelaskan. Dan jika lo lupa, nah ini kan kadang orang bertanya gimana? Dan jika lo lupa atau sebagiannya lupa, misalkan kelupaan baca cuma 5 atau pas pertama baca cuma 10 atau kurang 5, bagaimana? Maka apa? Dibaca setelah rukun itu. Contohnya seperti di ruku itu kita tidak kuat atau lupa, tiba-tiba tidak diberdobel dari 20 kali baca, seperti itu. Di qadai bacanya apa? Waktu rukun setelahnya, rukun sholat setelahnya. Butuh wayang bagi mutanassik alla yaqaf hadhihi shalah fi kulli usbu' aw fi kulli syahr wa dzalika aqallahu wallahu a'lam. Dan Imam Haddad mengatakan sepatutnya bagi orang yang ahli ibadah, suka ibadah, dan Imam Haddad hendaknya tidak meninggalkan sholat ini, hendaknya mengerjakan sholat tasbih ini setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, itu paling sedikitnya kata yang ada. Wallahu a'lam. Wa min mustahabun ta'akkad, dan dari kesunahannya muta'akkad, sunnah muakkad, yaitu apa? Ihya ma bainal isya'i bi sholati wa huwa afdal. Au tilawatul Qur'an au dzikr ta'ala, dzikrillah ta'ala, min tasbih atau tahlil atau nahu dzalik. Dan dari sunnah muta'akkad yaitu apa? Menghidupkan bainal isya'ain, yaitu menghidupkan di antara maghrib dan isya. Dan dia itu dan maghrib dan isya ini adalah waktu yang paling utama di antara semua waktu. Bagaimana mengisinya? Dengan sholat, bahwa afdol katanya. Dengan sholat, dengan menghidupkan bainal maghrib bainal isya ini dengan sholat paling afdolnya. Atau kalau misalnya tidak mau sholat, baca Quran. Atau kalau tidak mau baca Quran,
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau baca tasbih atau baca tahlil atau selainnya itu. Pokoknya apa kata yang benar, terserah mau baca apapun. Penting apa? Diisi itu bainal maghrib wal isya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat la yafasilu bainahunna bi kalam adalna lahu ibadatan asyal sanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat setelah maghrib, maksudnya setelah sholat maghrib 6 rakaat dan tidak terputus, maksudnya apa? Habis sholat maghrib langsung berdiri untuk sholat sunnah. Maksudnya habis sholat maghrib zikir, setelah itu langsung bangkit, tidak ngomong ya, tidak boleh ngomong. Karena waktu itu pernah kita bahas, kalau ngomong saja sedikit sudah terputus. Dan itu apa? Tidak dapat afdoliyahnya sholat setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, habis zikir langsung berdiri, sholat 6 rakaat. Tidak kata yang Nabi apa? Tidak dipisah dengan kalam, dengan perbincangan. Maka apa? Dia dihitung beribadah sholat sunnah 12 tahun ibadah. Afdoliyahnya yaitu apa? Sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib tanpa diputus perbincangan. Majelasan kalau orang sekarang mengatakan. Dan di riwayat yang lain juga mengatakan apa? Barang siapa yang sholat Wawarda itu an-naman sholat an-naman sholat bainal maghrib wal isya isrina ma'adab dunia lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang bersolat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, maka Allah akan Allah akan memberi dia rumah di surga, dibangunkan rumah di surga tentunya. Wa bil jumlah fa hadhihi waqtun asyraf wa bil afdaliyah. Fa ta'ala al-marat taqwa fi ta'ati majalatil ghaflati wal batlan. Wa la karahatul nawm qabla isya, salat isya fahdar minhu wa huwa min adatil yahudi. Wa fil hadits man nama qabla salat isya al-akhirah fala anahu Allah aina. Dan kesimpulannya kata Ibnu Haddad, waktu ini maksudnya waktu bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya itu adalah paling mulianya waktu dari semua waktu. Kenapa? Di situ ditekankan pada kita apa? Untuk menjaga iman kita, taat, ditekankan untuk taat itu, ditekankan untuk ibadah di saat itu. Karena apa? Karena di situ adalah tempatnya waktu ini, waktu bainal maghrib dan isya itu tempatnya orang yang sering lalai di dalamnya. Dan diriwayatkan apa? Makruh tidur sebelum salat isya. Maksudnya makruh tidur sebelum isya ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Salat isya, apa tidur sebelum salat isya? Maksudnya tidur sebelum salat isya atau tidur sebelum waktu masuknya salat isya. Ada dua kemungkinan. Dan kata yang benar, hati-hati. Karena kenapa dimakruhkan? Karena apa? Karena itu adalah adatnya Yahudi, orang Yahudi. Dan salah satu adatnya Yahudi. Dan dikatakan di hadis, barang siapa yang tidur sebelum salat isya, maka Allah tidak akan menidurkan main matanya. Maksudnya kalau misalkan kita sholat tidur sebelum salat isya, tiba-tiba kita tidur, maka Allah hari ini akan membangunkan kita. Dan misalkan kita tidur jam 7, tiba-tiba kita dibangunkan oleh Allah SWT jam 2. Setelah jam 2 setelahnya itu Allah tidak akan dari tidur lagi, dari kasih tidur oleh Allah SWT. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat siapapun yang akan mendengarkan mendengarkan kalamnya Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad bin Halam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih kepada
Ya Rabbana zalamna bi annana zalamna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa min al-khawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasa'il وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أتى الحق وآله وصحبه إذا نقشش به والحمد لله في البدء والثناء لا إله إلا الله الموجود في كل زمان وعمري بخير إنك على كل شيء قدير
sallallahu